Hai Church! Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyambut Anda semua. Welcome home, selamat bergabung kembali dalam GGIC Digital Church. Kami segenap tim dari GGIC mengucapkan selamat Tahun Baru 2023. Puji Tuhan, mulai tahun ini, ibadah GGIC akan mengalami perubahan menjadi jam 7 malam, dan setiap minggu pertama, ibadah GGIC akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Anda bisa mempersiapkan paket perjamuan kudus seperti ini, atau apabila Anda tidak memiliki paket perjamuan kudus seperti ini, Anda bisa mengganti dengan roti, biskuit, air teh, atau air sirup. Selamat mengikuti ibadah GGIC hari ini. Doa kami kiranya Anda semua diberkati oleh Tuhan. Hai Church! Welcome to GGIC Digital Church. Puji Tuhan, senang sekali kita sudah memasuki tahun yang baru. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita sama-sama tinggikan namanya. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir
Dia Tuhan yang baik. Kasih-Nya tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak
Hai Church, puji Tuhan. Hari ini kita dapat bersama-sama kembali beribadah di awal tahun 2023. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana sudah diumumkan beberapa minggu yang lalu, bahwa mulai awal tahun 2023 ini, setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, saudara boleh mempersiapkan perjamuan kudus di awal tahun ini, di minggu pertama ini. Kalau saudara bisa membeli paket perjamuan seperti ini, saudara boleh beli. Tapi kalau saudara tidak punya paket perjamuan seperti ini, saudara boleh menggunakan teh atau air sirup yang ada di rumah saudara, lalu menggunakan roti yang saudara punya. Mari kita bersama-sama mengawali tahun 2023 ini dengan perjamuan kudus. Saya berdoa ini akan memeteraikan kita sepanjang tahun 2023. Dan mulai tahun 2023 dan seterusnya, di minggu pertama saya akan menyampaikan firman Tuhan dan juga akan melayani perjamuan kudus. Saya berdoa ini akan memberkati setiap kita. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan hari ini di minggu pertama di tahun 2023 ini. Kami membuka tahun baru ini dengan beribadah kepada Tuhan. Walaupun dilaksanakan secara digital, tapi ini akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan juga perjamuan kudus yang hari ini akan dilaksanakan sebagai meterai Kristus yang akan menyertai kami dalam kami membuka tahun ini dan mengawali hari-hari kami sepanjang tahun 2023. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Biarlah firman jadi daging, biarlah firman merema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hai jemaat GGIC dimanapun Anda berada, dan saya welcome saudara. Kalau saudara baru pertama kali gabung mengikuti GGIC, ibadah GGIC Digital Church ini, saya berdoa kiranya menikmati bersama-sama firman Tuhan setiap hari Minggu, membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, baik di dalam kota, di luar kota, atau bahkan di luar negeri, kiranya setiap pelayanan ibadah GGIC setiap hari Minggu ini akan memberkati saudara. Dukung terus pelayanan GGIC, dan kiranya pelayanan ini terus berkembang dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 10 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran. Ayat ini sangat luar biasa sekali, saudara. Pertanyaannya begini, entah mengapa, saudara, orang Israel itu mudah sekali meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada allah-allah asing atau allah-allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Padahal jelas-jelas bahwa Allah yang mereka sembah itu bukan Allah yang dapat menyelamatkan mereka, atau Allah yang telah menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jelas bahwa Allah dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Padahal saudara, mereka juga melihat dengan sangat jelas dan mendengar kisah hidup dari perjalanan orang tua mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka hidup bersama dengan Allah,
mereka dibebaskan oleh Allah dengan tangan yang kuat yang telah memimpin mereka dalam manifestasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Selama 40 tahun di padang gurun, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak kekurangan air, mereka tidak berkekurangan makanan, mereka tidak kedinginan kala malam, mereka tidak kepanasan kala siang. Bahkan kasut mereka tidak rusak, saudara, dalam perjalanan mereka. Disertai oleh Allah yang sedemikian luar biasa. Namun toh, saudara, cepat sekali bangsa Israel ini hatinya berubah setia. Mereka berubah, lalu kemudian meninggalkan Allah. Mereka mulai menyembah kepada Allah-Allah asing. Padahal belum lama, saudara, kalau saudara membaca kisah hakim-hakim ini, mereka merasakan keamanan yang begitu lama. Selama 22 tahun di bawah pimpinan Yair, saudara. Mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi toh setelah itu mereka meninggalkan Tuhan. Menjauh daripada Tuhan. Ini aneh, tetapi ini nyata sekali. Saudara, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kadang-kadang merasa aneh kepada orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Baru saja mengalami mujizat Tuhan. Baru saja ditolong oleh Tuhan secara ajaib. Tapi tidak lama setelah itu kita mendengar dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia sudah berpindah kepada kepercayaan yang lain. Kita mendengar bahwa dia tidak lagi melayani. Kita mendengar bahwa dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tapi beribadah kepada yang ini pun aneh. Tetapi ini nyata. Saudara, kalau kita membaca perikop hakim-hakim yang tadi kita baca. Sejak dari ayat yang ke-6. Maka kita menemukan bahwa bangsa Israel tidak hanya mencondongkan hatinya. Dan menyembah kepada para Baal dan Asytoret. Tetapi juga mencondongkan hatinya kepada Allah orang Aram. Allah orang Sidon. Allah orang Moab. Allah orang Amon. Allah orang Filistin, saudara. Dengan kata lain sebetulnya bangsa Israel bukan hanya sedang mempraktekkan paganisme, tetapi juga sedang mempraktekkan panteisme dalam perjalanan kehidupan mereka. Apa itu paganisme? Saudara, paganisme itu berarti mereka berlaku kafir. Tidak lagi menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sebagaimana dihidupi oleh nenek moyang mereka. Mereka berlaku mempraktekkan panteisme. Itu berarti karena mereka menyembah banyak Allah. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Mereka mungkin berpikir semakin banyak Allah yang mereka sembah, mereka memiliki kehidupan yang semakin baik. Saudara, dua praktek iman yang menyimpang jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa dan juga melalui Yosua membuat Tuhan murka. Mereka mempraktekkan paganisme, mereka mempraktekkan panteisme. Tuhan murka dan Tuhan membiarkan bangsa Israel ditindas, ditaklukkan. Istilah yang dipakai oleh Alkitab itu diinjak oleh orang Filistin dan orang Amon. Berapa lama, saudara, orang Israel mengalami penderitaan 18 tahun. Setelah mengalami keamanan, kebahagiaan, pemeliharaan Tuhan 22 tahun. Mereka menderita. Setelah itu 18 tahun lamanya. Ngeri ya saudara ya. Apabila orang meninggalkan Tuhan dan hidup tanpa Tuhan itu ngeri sekali. 18 tahun mereka hidup dalam kesengsaraan. Saudara, pertanyaannya begini saudara yang perlu juga ditanyakan. Mengapa harus nunggu sampai 18 tahun baru bertobat, saudara? Dan berbalik kepada Tuhan. Kenapa enggak dari dulu-dulu sebelum mengalami kesengsaraan 18 tahun? Mengapa harus nunggu 18 tahun baru mereka bertobat? Mereka menunggu menderita dulu, baru bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ini aneh, tapi
juga merupakan suatu hal yang sangat nyata. Mereka tidak buru-buru bertobat kepada Tuhan, tapi nunggu mengalami kesengsaraan selama 18 tahun lamanya. Saudara, hal ini kan juga sama seperti yang seringkali kita alami, saudara. Kita pertanyakan kepada orang percaya, dan juga mungkin yang kita alami. Mengapa harus nunggu sampai bertahun-tahun baru bertobat? Mengapa tidak dari dulu percaya kepada Yesus? Dan setia beribadah kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Mengapa sih kalau tahu hidup tanpa Tuhan itu menderita? Tapi seringkali orang percaya meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Menderita dahulu baru balik kepada Tuhan. Saudara, kalau orang tahu ya, hidup tanpa Tuhan itu menderita, kan seharusnya dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia akan terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Istilahnya begini, saudara. Kalau hidup enak aja lu tinggalin Tuhan. Kalau lu menderita baru cari Tuhan. Kan itu kira-kira bahasa yang dipakai oleh orang-orang zaman now. Kenapa lu gak cari pertolongan aja kepada hal-hal yang lu sembah dan bangga-banggakan itu? Kenapa setelah menderita lu cari Tuhan? Saudara, ini kan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun demikian, saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, hati Tuhan itu luluh. Dia tidak tega membiarkan umatnya dalam penderitaan. Dia luluh hancur hatinya. Dia ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara sekalian, kalau kita membaca baik-baik perikop ini, maka kita menemukan 3 tindakan yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan oleh bangsa Israel, yang membuat Tuhan tidak dapat menahan hatinya, saudara, melihat kesukaran yang dialami umatnya. Melihat penderitaan yang dialami oleh umat yang telah dipilihnya. Hatinya jatuh, hatinya iba, saudara. Hatinya yang penuh belas kasihan itu tidak dapat menahan untuk tidak menolong. Ketika mereka mulai datang kepada Tuhan. Saudara, inilah 3 hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel bertobat di hadapan Tuhan. Tidak hanya bertobat saja, yang kedua, mereka menjauhkan Allah-Allah asing dari tengah-tengah mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Yang ketiga, mereka mulai beribadah kepada Allah. Setelah ketika hal ini dilakukan oleh bangsa Israel, bertobat, menjauhkan Allah-Allah asing dari hidup mereka, dan kemudian beribadah kepada Allah kembali. Setelah hati Tuhan itu lumer, hati Tuhan hancur, dia tidak dapat menahan dan tidak dia menolong umatnya dari kesengsaraan yang sedemikian rupa. Saudara, seringkali kita sudah mendengar kata bertobat atau pertobatan. Kata bertobat itu dari bahasa Yunaninya metanoeo. Apa artinya metanoeo? Kata ini terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama meta, yang kedua adalah nous. Meta artinya berubah dan nous artinya perasaan atau pikiran. Dari pengertian atau 2 arti ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bertobat itu adalah perubahan hidup yang melibatkan pikiran, yang melibatkan perasaan, emosi, akal budi, atau pikiran kita. Saudara, kita perlu bertobat bukan hanya di mulut saja, tapi pertobatan itu harus melibatkan pikiran, emosi, perasaan, hati, akal budi, saudara, dari kehidupan kita. Pertobatan yang total. Tapi kalau kita mencermati dalam perjanjian lama khususnya, maka kita memiliki pengertian yang lebih sederhana dan lebih jelas lagi. Yaitu bertobat adalah kembali kepada Allah. Pada perjanjian Allah. Atau dengan kata lain, bertobat berarti meneguhkan kembali kepercayaan dan ketaatannya kepada Allah. Itulah pertobatan yang secara sederhana dapat dipahami, saudara.
Pertobatan adalah perbuatan yang selalu membuat Tuhan itu membuka tangannya. Seperti seorang anak bungsu yang kembali kepada bapaknya, pertobatan membawa tangan bapak itu terbuka kepada dirinya. Saudara, pertobatan membuat tangan Tuhan terbuka kembali untuk merangkul kita, memeluk kita, anak-anaknya. Seperti kisah anak bungsu itu, anak yang hilang. Saudara, dia menunggu kita loh, anak-anaknya. Dia menunggu kita untuk berbalik kepadanya dan meneguhkan kembali kepercayaan kita, ketaatan kita kepada Allah. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel 33 ayat 11. Dia mengatakan begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu. Yang jahat itu, mengapakah kamu mati, hai kaum Israel? Mati dalam dosanya. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik, saudara. Pertobatan adalah tindakan yang membuat Allah berkenan, dan bahkan sekalipun hidupnya fasik, tapi apabila dia bertobat, maka Allah berkenan kepada saudara, kepada orang fasik yang bertobat. Saudara, Tuhan berkenan loh. Siapapun kita, seburuk apapun kita, sejelek, sejahat apapun kita. Kalau kita bertobat, kita kembali kepada Allah, tangannya terbuka untuk setiap kita. Saudara, tindakan menjauhkan Allah-Allah asing dari kehidupan anak-anaknya adalah hal yang selalu diinginkan oleh Tuhan. Allah ingin kita tidak punya Allah yang lain. Allah ingin kita hanya punya satu Allah, satu Bapa, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan ingin dialah satu-satunya Allah dalam kehidupan anak-anaknya, dalam kehidupan kita. Dia tidak ingin diduakan. Jelas Alkitab berkata kepada kita, Lukas pasal 16 ayat 13, mengatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, saudara. Tuhan tidak ingin diduakan. Mamon di sini adalah harta kekayaan atau benda-benda materi yang merupakan simbol kekayaan. Dibayangkan sebagai oknum atau dibayangkan sebagai pribadi yang kepadanya manusia tunduk menempatkan dirinya sebagai budak dari kekayaan itu. Tuhan tidak ingin diduakan. Kita harusnya menjadi budak Allah, hamba Allah, milik Allah, bukan budaknya Mamon. Tapi sebetulnya kalau kita mempelajari kata ini dari bahasa Aramnya, sebetulnya artinya lebih dalam dari apa yang kita pahami selama ini. Dalam bahasa Aram kata Mamon itu berarti keinginan atau ketamakan terhadap kekayaan atau harta benda yang menuntut seluruh hati manusia yang membuatnya mengasingkan diri dari Allah. Oleh karena itu jelas Alkitab berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Sebuah keputusan yang membuat manusia mengasingkan diri dari Allah. Saudara, sebetulnya kekayaan atau uang, emas, perak itu adalah benda mati yang netral sebetulnya. Tetapi dia dapat menjadi satu oknum yang sedemikian jahat dalam kehidupan manusia. Bahkan membuat manusia dapat memutuskan dirinya, mengasingkan diri dari Allah, menjauh daripada Allah, tidak mau dekat dengan Allah. Ketika manusia, saudara dan saya menempatkan uang, kekayaan emas, perak atau harta benda lainnya di atas segalanya, saudara sedang memutuskan mengasingkan diri dari Allah. Jadilah tuan atas hartamu. Jangan jadikan hartamu tuan atas dirimu. Jadilah tuan atas uangmu. Kelolalah uang, harta kekayaan
yang Tuhan anugerahkan sebaik-baiknya. Pakailah itu untuk alat mendekatkan diri kepada Allah. Bukan menjadi alat yang mengasingkan diri dari Allah. Melalui uang itu kita bisa mempermuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Saudara, sebagaimana Alkitab berkata dalam kitab Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, beribadahlah kepada Tuhan dan sembahlah Tuhan dengan hartamu, dengan semua kekayaan yang Tuhan anugerahkan. Pakailah harta yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya untuk membangun kerajaannya, saudara. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah beribadah merupakan panggilan Tuhan yang sudah sangat kuno sekali. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita beribadah, itu bukan hanya sekarang. Tapi ibadah merupakan panggilan yang sangat kuno dan tua sekali. Panggilan ini bukan hal yang baru, saudara, terjadi pada masa hakim-hakim. Memerintah bangsa Israel pada masa itu. Ratusan tahun sebelumnya, panggilan itu sudah disampaikan oleh Allah kepada umatnya untuk beribadah. Lihat apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa ketika diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lihat Keluaran 7 ayat 16. Panggilan yang paling tua ibadah itu, saudara. Dikatakan begini, saudara. Dan katakan kepadanya Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku. Di padang gurun sekali, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Saudara, ketika Musa berjumpa dengan Firaun, Musa sudah berkata, izinkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi panggilan ibadah itu bukan panggilan hal yang baru terjadi di kitab Hakim-Hakim. Tapi ratusan tahun sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, pergi dan beribadah kepada Tuhan. Ini juga kemudian menjadi syahadat atau syema Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 13. Dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ehad, Ahad, one of, satu dari, saudara. Dan ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dialah haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tertulis dalam kitab Ulangan, saudara. Syema, syahadat bagi bangsa Israel. Panggilan untuk apa? Beribadah. Di dalam syahadat, dalam syema Allah. Syema Israel. Saudara, panggilan beribadah itu sudah dinyatakan. Jadi ibadah bukan hal baru, saudara. Tapi merupakan panggilan yang sangat tua, yang sangat lama sekali. Jadi ibadah itu bukan boleh atau tidak boleh, saudara. Bukan kalau bisa atau tidak bisa. Kalau ada waktu atau tidak ada waktu, bukan, saudara. Ibadah ini kudu, wajib, saudara. Harus. Bukan himbauan. Tapi ibadah adalah perintah, panggilan Tuhan kepada umatnya. Suatu hal yang harus dilakukan dan bahkan menjadi syahadat atau syema Israel. Saudara, ibadah itu juga bukan pilihan. Bukan kalau kita suka kita datang. Kalau kita tidak suka kita tidak datang. Kalau bukan tergantung untung atau rugi. Aku harus kasih perpuluhan. Aku harus kasih persembahan. Saudara, ibadah bukan masalah untung dan rugi. Ini bicara tentang divine calling. Panggilan ilahi. Ibadah adalah panggilan khusus dari Allah kepada setiap umatnya. Karena inilah yang dikehendaki Allah sejak semula dia menebus umatnya. Membebaskan umatnya. Menyelamatkan umatnya. Yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan dan segenap akal
budi mereka. Saudara, ibadah itu tidak hanya bicara tentang siapa pengkhotbahnya. Oh, kalau pengkhotbahnya si A aku suka, aku akan datang. Tapi kalau pengkhotbahnya si B aku tidak suka, aku tidak datang. Saudara, ibadah bukan masalah persoalan dari siapa pengkhotbahnya. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi ibadah ini bicara tentang penyembahan kita kepada Allah. Bicara tentang hormat dan syukur kita kepada Allah. Inilah 3 hal yang kita harus lakukan. Bertobat, singkirkan Allah asing, dan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka tangan murah Tuhan akan dibuka untuk kita. Dia akan membuka tangannya lebar-lebar untuk setiap kita. Dan dia tidak akan tahan melihat kesengsaraan kita. Dia tidak akan tahan melihat penderitaan kita. Dia akan turun tangan dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Saya berdoa, saudara, di awal tahun ini kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan hal ini. Betapa pentingnya beribadah. Saudara, tahun ini diprediksi ada begitu banyak hal yang akan menggoncangkan secara ekonomi dan maupun secara bidang yang lain. Tetapi percayalah saudara, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka tangan murahnya. Dia tidak akan tahan melihat kesengsaraan dan penderitaan kita. Dia akan turun tangan memulihkan kehidupan kita dan memberkati kita kembali. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Persiapkan perjamuan saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami untuk pertobatan. Firman yang mengingatkan kami untuk menjauhkan Allah-Allah asing dari kehidupan kami. Firman yang mengingatkan kami untuk kami beribadah dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kami hanya punya satu Bapa, satu Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dengan perjamuan pada hari ini. Kami ingin mengawali memasuki tahun yang baru ini dengan perjamuan kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kiranya ketika kami makan dan minum roti dan anggur dengan mengakuinya sebagai tubuh dan darah Tuhan, kami peroleh anugerah, kami peroleh menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan sepanjang tahun ini dengan dimeteraikan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Apa berdoa, kiranya ketika kami mengakuinya sebagai tubuh dan darah Tuhan, kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan kami boleh terima anugerah tangan murah Tuhan dibuka bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur saudara di tangan saudara. Malam sebelum ia ditangkap, diadili, dihukum mati di atas kayu salib, dia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi setiap kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Kami mengingat akan Engkau Tuhan di awal tahun ini. Dan dalam perjalanan kami mengarungi tahun-tahun ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan. Barang siapa makan tubuhku, dia beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan dan dipersekutukan dengan Bapa di sorga pada akhir zaman. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya tubuhnya yang terpecah dimanifestasikannya dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari angkat cawan di tangan saudara. Setelah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian, yang dicurahkan, ditumpahkan bagi pengampunan akan dosamu. Firman Tuhan juga berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa minum darahku, dia beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan dan dipersekutukan dengan Bapa di sorga pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bukankah cawan di tangan kita ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kuasa darahnya dimanifestasikannya dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah.
Mari letakkan tanganmu di dada, saya ingin berdoa untuk saudara. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa darah Tuhan, tubuh Tuhan yang terpecah, dimanifestasikannya dalam kehidupan saudara sekalian. Engkau sembuh, engkau pulih, engkau sehat, engkau mengalami anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya berdoa ibadah GGIC akan memberkati saudara. Jangan lupa ibadah selama tahun 2021-22 ibadah jam 8 malam. Tetapi mulai tahun 2023 ini ibadah GGIC dimajukan menjadi jam 7 malam. Oleh karena itu tetap nantikan, stay tune setiap hari Minggu untuk ibadah secara digital, secara online bersama GGIC, God's Goodness International Church. Amin. Terus dukung terus channel ini, doakan supaya channel ini terus berkembang dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk dukungan saudara. Happy Sunday, you are blessed. Haleluya. Mari kita bersorak, mari kita memuji Tuhan, mari kita tinggikan namanya. Mari dengan hati yang bersyukur kita memuji nama Tuhan. Tiada terungkur besar kasih
setiamu besar selamanya. Kasih setianya sungguh besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, kami percaya Anda semua diberkati melalui ibadah JJIC, melalui pujian dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda semua yang diberkati melalui firman Tuhan, Anda dapat menaburkan benihnya melalui nomor rekening di bawah ini. Oh iya, di tahun 2023 ini ibadah JJIC menjadi jam 7 malam. Dan ada satu program baru yaitu Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Sehingga selama sepekan program-program di JJIC adalah yang pertama ada Aku dan Keluargaku yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Yang kedua ada program Heartbeat yang diadakan hari Rabu jam 7 malam. Yang ketiga ada program Aku dan Alkitabku yang diadakan hari Kamis jam 7 malam. Yang keempat ada program Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Dan yang tidak kalah penting yang kelima ada ibadah JJIC yang diadakan jam 7 malam hari Minggu. Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya di YouTube saudara supaya saudara tidak ketinggalan program-program yang ada di JJIC ini. Sekali lagi, apabila Anda diberkati melalui pelayanan JJIC, Anda dapat mendukungnya dengan menaburkan benih saudara melalui nomor rekening di bawah ini. Dukung terus channel ini dengan cara membagikan video-video melalui handphone saudara ke saudara, kerabat, keluarga, dan handai tolan. Supaya mereka semua mendapat berkat juga melalui pelayanan JJIC. Happy Sunday!